Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ariyanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Mula Warman tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 12 Juni 2023 yang berjudul Teks Prosedur. Selamat menyaksikan. Baik, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua. Siang, Bu. Baik, karena hari ini Ibu mendapat giliran di tengah hari ya jadwalnya, sehingga walaupun kalian sudah berusaha untuk semangat, tetap terlihat lesu ya. Jadi Ibu mau semangat kalian di sini kembali tersulut setelah kita melakukan ice breaking. Nah, Ibu mau salah satu dari kalian untuk bisa memimpin ice breaking di depan. Silakan. Baik, terima kasih Lutfi. Sebelumnya kita kasih semangat dulu untuk Lutfi. Silakan Lutfi. Lutfi dengan semangat ya, agar semangatnya menular ke teman-temannya. Selamat siang teman-teman. Siang. Ya, siang ini saya mau melakukan ice breaking. Nama ice breakingnya itu tebak huruf. Cluenya itu sayang tangan kanan, enggak sayang tangan kiri. Perhatikan cluenya ya. Sayang tangan kanan, enggak sayang tangan kiri. Bisa dipahami ya? Sayang tangan apa? Tidak sayang tangan kiri. Lanjut Lutfi. Tapi nama ice breakingnya tadi tebak huruf, Bu. Tebak huruf. Baik. Kalau pembelajaran itu tangan kiri. Berarti artinya tebak huruf yang ditebak adalah huruf apa? Lutfi? Huruf A. Oh, huruf A. Kan sayang ada dua huruf. Berarti kalau misalnya dua huruf A itu tangan kanan, tiga huruf A itu tangan kiri. Lanjut ya, paham? Nah, ya, kita mulai deh. Papan tulis. Ayo. Papan tulis. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Tangan Kak? Tangan, karena jumlah hurufnya ada dua. Sekali lagi, baik, lanjut. Kaki kanan. Kaki kanan. Kaki kanan adalah kiri kanan atau kiri? Kiri. Karena jumlah hurufnya ada tiga. 18. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan. 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 Ada berapa? Agak panas juga ya, kan kita jadinya ya. Baik, tapi alhamdulillah memaksa kita untuk yang tadinya melamun atau mungkin pikirannya di luar ruangan ini agar bisa masuk ke ruangan ini dan fokus kepada instruksi yang disampaikan oleh Lutfi. Baik, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Lutfi. Artinya itu adalah membuat kita yang tadinya
fokus untuk berusaha keras supaya bisa masuk ke dalam ice breaking yang disampaikan oleh Lutfi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembelajaran ya. Sebelum dimulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan hari ini membawa berkah untuk kita semua. Silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Baik, bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing untuk mendapat kelancaran dalam pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih ketua kelas Rijal ya. Terima kasih sudah memimpin doa. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ibu tidak akan sebutkan satu persatu mengingat waktu juga terbatas ya. Sehingga Ibu tanyakan dulu, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Atas nama siapa? Indri. Boleh tahu keterangannya apa ini? Sakit, baik. Apakah ada surat yang disusulkan oleh Indri ke sekolah? Tidak ada ya sepertinya ya? Tidak ada, Bu. Baik, nah ini jika kalian berhalangan sakit maupun izin, maka diwajibkan untuk bisa menyusulkan suratnya. Fungsinya untuk apa? Agar ketidakhadiran kalian ini nantinya tidak alpa. Alpa artinya kalian akan dikenakan poin. Seperti itu. Paham ya? Paham. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek dulu kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, terutama dari kesiapan lingkungan di sekitar area duduk kalian. Apakah masih terdapat sampah di kanan, kiri, depan maupun belakang? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya Ibu akan mengecek lagi kesiapan dalam pakaian ataupun kerapian. Jadi harus tetap rapi walaupun sudah tengah hari supaya kita juga tetap semangat dalam proses pembelajarannya. Apakah ada yang bajunya tidak dimasukkan? Bajunya rapi ya, masuk. Kemudian biasanya laki-laki yang suka membawakan baju ya. Rapi ya semua. Baik, terima kasih. Artinya di sini kita bisa lebih fokus lagi untuk pembelajaran berikutnya ya. Kemudian sebelum kita masuk materi, Ibu mau bertanya dulu, minggu lalu kita mempelajari tentang materi apa? Eksplanasi. Baik, betul sekali, berarti masih ingat ya? Belum move on dari materi eksplanasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks, tetapi teks yang berbeda, seperti itu. Nah, jadi konsepnya berbeda. Jika minggu ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Jika minggu lalu kalian juga sudah tahu apa sih manfaat mempelajari teks eksplanasi maupun tujuannya, maka kali ini Ibu akan sampaikan apa sih sebenarnya manfaat dalam kita mempelajari teks prosedur. Seperti itu ya. Nah, manfaatnya ketika kita mempelajari teks prosedur, ada yang mau menyampaikan mungkin sebelum Ibu sampaikan? Menurut saya seperti ini Bu, boleh Rizka? Lantang ya? Mau bertanya Bu. Oh, mau bertanya boleh. Teks prosedur itu langkah-langkah ya Bu? Teks prosedur itu apakah langkah-langkah ya Bu? Baik, kita beri dulu aplaus untuk Dista ya. Ini berarti Dista ini sudah membiasakan diri untuk tidak sesat di jalan. Pernah dengar peribahasa bahwa malu bertanya akan sesat di jalan. Dia sudah membiasakan diri supaya tidak tersesat, maka dia bertanya karena dia tidak tahu. Baik, kita tampung dulu ya. Tadi ada yang mengangkat tangannya, si Supri ya. Nah, kita lihat dulu apakah dia mau bertanya atau mau memberikan pendapat terkait dengan teks prosedur. Silakan Supri yang lantang. Baik, manfaat dalam kita membuat teks prosedur adalah untuk mempermudah kita melakukan sesuatu. Iya, tepuk tangan untuk Supri. Ya, sangat baik dalam menyampaikan. Supri mengatakan bahwa teks prosedur itu adalah
Benar sekali. Jadi Dista tadi kebetulan yang ditanyakan oleh Dista sangat berkaitan dan terjawab oleh yang disampaikan Supri ya, seperti itu. Baik, artinya teks prosedur ini sudah sering kalian lakukan, namun mungkin beberapa dari kalian itu tidak tahu bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian daripada teks prosedur. Baik, mungkin pasti nih, bukan mungkin, pasti banyak yang sudah melakukan sebuah kegiatan yang di dalamnya berisi langkah-langkah, tetapi tidak tahu nih apa itu, masuk dalam teks apa, seperti itu ya. Baik, nah artinya manfaat dari kita mempelajari teks prosedur adalah setelah tadi disampaikan dari Supri kurang lebih pengertian ya, ataupun konsep dari teks prosedur. Kira-kira manfaatnya apa sih kalau kita lihat dari pengertiannya? Kan tadi katanya pengertiannya merupakan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan atau sesuatu hal. Manfaatnya apa nih? Mempermudah kita melakukan sesuatu. Oh, boleh. Supri lagi ya, tepuk tangan dulu deh buat Supri. Selamat mungkin nanti yang di ujung tidak dengar. Silakan Supri, apa manfaatnya? Mempermudah kita melakukan sesuatu. Mempermudah, betul sekali. Contohnya, jika kalian ingin membuat sebuah kegiatan atau mungkin mau bikin yang sederhana deh, mau bikin mie makanan, bisa kalian perhatikan ya, di balik atau di belakang bungkus mie itu terdapat langkah-langkah pembuatan ataupun cara memasak. Itu merupakan bagian contoh dari teks prosedur. Nah, jika kalian tidak membaca teks tersebut dan belum pernah memasak mie, kalian akan bingung bagaimana ya cara memasak mie, seperti itu ya kan. Nah, jadi benar yang dikatakan seperti tadi bahwa ketika kita mempelajari teks prosedur, fungsinya adalah untuk memudahkan si pembaca dalam melakukan sesuatu. Tepat sekali. Baik, jadi sudah tahu ya, ternyata teks prosedur ini sangat penting untuk kita pelajari agar kita bisa mudah dalam melakukan kegiatan. Nah, selain kita mempelajari teks prosedur, kita juga bisa membuat. Jadi ketika kita membuat atau memproduksi sebuah teks prosedur, maka kita secara tidak langsung akan memudahkan orang lain atau si pembaca nantinya untuk melakukan langkah-langkah yang kita buat tadi. Seperti itu ya. Secara tidak langsung kita sudah menolong untuk memudahkan seseorang dalam melakukan kegiatan yang tadi kita buat. Baik. Paham ya untuk itu? Tujuan dan manfaatnya paham ya? Paham. Baik. Selanjutnya kemudian Ibu akan menyampaikan di sini ya, di PowerPoint akan menayangkan KD apa sih yang akan kita pelajari, kemudian tujuan pembelajarannya apa dan indikatornya. Silakan kalian simak di layar depan. Ya, nah, tadi sudah. Kemudian, nah ini KD yang kita pelajari hari ini adalah 4.2, yaitu silakan suaranya Firda yang lantang. Apa ya KD 4.2 di situ tentang apa? Mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur dan kebahasaan. Baik. Nah, di sini bisa kalian lihat dengan jelas KD-nya adalah 4.2. Artinya di sini kita akan membuat sebuah keterampilan ya, bukan pengetahuan. Karena KD 4 itu merupakan keterampilan. Nah, nanti kalian ini akan diminta mengembangkan teks prosedur. Namun kita lihat terlebih dahulu indikator maupun tujuannya apa saja sebagai langkah awal kita untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya ada indikator. Tadi sudah suara Firda perempuan, sekarang suaranya Adit deh. Bacain yang lantang. Menyusun kerangka teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi dan struktur. Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Ya, baik. Ya, terima kasih Adit. Untuk indikatornya ada 2. Nah, di sini nanti yang pertama kita akan lakukan adalah kalian diminta menyusun kerangka dulu. Kerangka, jadi nanti diminta untuk membuat sebuah kerangka
dari video, nanti ada video yang Ibu tampilkan. Ya, di sini ada kerangka teks prosedur. Kemudian di 4.2.2 mengembangkan itu di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan pertama ini kita fokus pada indikator pertama, yaitu tentang menyusun kerangkanya terlebih dahulu, gitu ya. Baik, kemudian Ibu lanjutkan. Ya, tujuan pembelajaran. Suara dari Zahra boleh. Pertemuan pertama setelah semenjak tayangan video, peserta didik mampu menyusun kerangka teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi dan struktur secara benar. Pertemuan kedua, melalui kerangka teks prosedur, peserta didik mampu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan berdasarkan kerangka yang telah disusun dengan benar. Siap, bagus. Terima kasih Zahra, suaranya lantang ya, jelas. Kemudian, nah ini ya, di sini kita masuk di langkah pertama. Mungkin silahkan Nanda dibacakan di situ. Ada pertanyaan apa yang lantang? 2A. Pernahkah Anda menyusun kerangka teks prosedur? Sejauh mana Anda mengetahui? Yang atas dulu boleh? Sejauh mana Anda mengetahui tentang materi teks prosedur? Ya, sejauh mana Anda mengetahui tentang materi teks prosedur? Ini tadi sudah disampaikan oleh Supri ya. Dia mengetahui mengenai pengertiannya, katanya tadi langkah-langkah, betul ya, sudah dijawab tadi. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Silahkan siapa? Lutfi. Pernahkah Anda menyusun kerangka teks prosedur? Jika pernah, berikan komentarmu terkait bagaimana cara menyusun teks prosedur. Ya, ada yang mau menjawab? Silakan yang bisa. Lutfi juga yang mau menjawab. Boleh dia bertanya, dia mau memberikan jawaban juga. Silakan yang lantang Lutfi. Saya pernah mengerjakan teks prosedur itu, Bu. Contohnya kalau di jurusan saya kayak ngerjain worksheet itu, Bu. Oh betul ya. Berarti pernah ya. Jawaban pertanyaan. Apakah Anda pernah? Pernah ya. Baik. Kemudian lanjutan jawabannya. Pas ngerjain worksheet, nyusun kerangka teksnya. Oh baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lutfi. Saat ini dia sudah menyadari bahwa ternyata dia sudah pernah melakukan, bahkan sering dalam penyusunan job sheet ya. Ini berkaitan dengan produktif ya, pembelajaran produktif. Berarti artinya di sini semua pernah, ini bisa menyimpulkan. Karena di sini semua kan SMK ya. Semua pernah menyusun job sheet gitu karena praktek kan. Apakah ada lagi yang mau? Kalau masih ada yang mau menyampaikan, Ibu beri satu kesempatan untuk satu orang. Ayo. Cukup? Cukup. Yang penting intinya sudah tahu ya bahwa langkah-langkah sederhana kegiatan yang sering kalian lakukan yang terkait dengan langkah-langkah itu disebut sebagai prosedur. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi sudah ada gambaran di sini ya. Ini langkah-langkah menyusun teks prosedur. Coba restu yang lantang Bu, karena habis ini nanti kita akan menyusun ini. Langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama ada A, menentukan topik yang akan dibahas dalam teks prosedur. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi terkait dengan topik yang nantinya akan dibahas. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk bagian-bagian atau poin. Yang terakhir adalah menyusun teks prosedur secara runtut atau berurut. Baik, terima kasih. Jadi ini menjadi acuan kita dalam pembelajaran hari ini karena kita akan membuat menyusun kerangka teks prosedur. Nanti akan Ibu hadirkan video, kemudian kalian simak baik-baik karena nantinya kalian bersama dengan kelompok berdiskusi untuk menyusun kerangkanya saja dulu. Kerangka langkah-langkah transfer ATM dari Bank BRI ke Bank BCA seperti itu kayaknya ya. Nanti kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh. Selain contoh ini tadi juga sudah banyak disampaikan contoh-contoh dari beberapa teman kalian. Nah, di sini contoh prosedur mencuci tangan, gitu ya, sudah bisa kalian baca.
Mungkin tidak perlu kita bacakan satu-satu langkah-langkahnya karena tadi sudah terwakili walaupun kegiatannya bukan kegiatan cara cuci tangan, tapi dari sampel teman-teman yang menyampaikan kita sudah bisa mengambil intisari bahwa oh ternyata seperti itu teks prosedur. Gitu ya. Paham ya ini ya? Paham. Baik, kalau paham kita lanjutkan kembali. Untuk langkah-langkah mengembangkan ini akan kita laksanakan di pertemuan kedua. Jadi kita lanjut dulu ya. Silahkan disimak dengan baik video berikut ini. Bertemu kembali dengan channel Solvitaan yang selalu memberikan tip-tip dan tutorial tentang SMS banking, internet banking, m-banking, dan penggunaan ATM. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial cara kirim uang menggunakan mesin ATM ke bank lain. Tapi sebelum saya lanjutkan tutorialnya, mohon dukungannya kawan-kawan untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan atau terupdate mendapat video terbaru dari Solvitaan. Oke, agar tidak berpanjang lebar, langsung saja kita menuju ke ATM dan pastikan kita sudah punya ATM terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama, kita masukkan kartu ATM ke mesin ATM-nya. Jangan lupa yang berchip ini posisinya di depan kawan-kawan. Kita masukkan ke ATM. Langkah pertama seperti biasa di layar monitor ATM muncul tulisannya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang lebih mudah kita pahami adalah bahasa Indonesia, jadi saya pilih bahasa Indonesia. Dan langkah keduanya masukkan PIN ATM Anda, kita masukkan kode PIN dan selalu saya ingatkan untuk masukkan kode PIN agar teman-teman lebih rahasia ataupun ditutupin tangan seperti berikut ini, dan pastikan di kotak-kotak ATM ini tidak ada barang-barang yang tidak semestinya atau mencurigakan. Kalau ada segera lapor saja ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masukkan kode PIN dan jangan lupa kode PIN-nya tutupin tangan saja ya teman-teman. Setelah kita masukkan kode PIN tersebut, nanti di layar monitor akan muncul tampilannya seperti berikut ini. Ada tulisan menu penarikan cepat, silakan pilih jumlah penarikan. Hari ini kita akan membuat tutorial untuk transfer ke bank lain ya teman-teman. Setelah kita masukkan kode PIN tersebut, nanti di layar monitor akan muncul tampilannya seperti berikut ini. Ada tulisan menu penarikan cepat, silakan pilih jumlah penarikan. Hari ini kita akan membuat tutorial untuk transfer ke bank lain ya teman-teman. Jadi kita langsung saja pilih menu lainnya, yaitu pojok paling bawah sebelah kanan, pojok paling bawah. Dan di sini akan muncul menu-menu pilih transaksi yang Anda inginkan. Pertama, dari sebelah kiri adalah penarikan tunai, informasi saldo, ubah PIN, registrasi lain, menu sebelumnya, e-money, pembayaran, dan transfer. Nah, kita untuk transfer adalah pilih yang di atas ini ya. Untuk transfer di atas ini bisa transfer ke manapun saja ya. Kita pilih transfer. Hari ini saya akan kirim ke bank lain, yaitu Bank BCA. Jadi untuk kirim ke bank lain ataupun sesama BRI harus memasukkan kode ya teman-teman. Kalau sesama BRI kodenya adalah 002. Kalau Bank BCA bisa kita cek di daftar kode bank di sini apabila kita belum tahu kode. Baik, sudah ya semuanya bisa mendengar dengan jelas? Saya sampai belakang kedengaran? Kedengaran. Baik. Tadi merupakan video cara transfer ke dari ATM BRI menuju transfer ke Bank BCA. Baik. Kemudian kalian silahkan berkumpul bersama dengan kelompok. Silahkan membentuk kelompoknya dulu. Langsung ya, angkat kursinya. Baik, sudah ya, semua sudah bentuk kelompoknya masing-masing.
Nah, jadwal ini yang dimaksud adalah ini tadi ya, gambarannya jadwal pertemuan pertama kita akan menyelesaikan penyusunan kerangka teks prosedur, kemudian dilanjutkan di pertemuan kedua yaitu mengembangkan kerangka dari yang kita laksanakan hari ini. Selanjutnya di langkah keempat, memantau peserta didik dan kemajuan proyek. Nah ini Ibu ya, Ibu akan memantau kalian dalam menyelesaikan atau diskusi. Ya, nanti kalian akan diminta untuk berdiskusi seperti itu. Jika ada yang kesulitan, kalian wajib untuk menanyakan kepada Ibu, gitu ya, supaya jelas apa yang diminta. Selanjutnya langkah kelima, penilaian hasil. Nah, langkah kelima dan enam itu akan dilaksanakan di pertemuan kedua. Jadi untuk hari ini kita akan melaksanakan dari langkah 1 sampai langkah 4 saja. Baik, sudah ya, sudah dibagikan LKPD-nya. Silakan kalian mendiskusikan terkait dengan penyusunan kerangka, bagaimana cara mentransfer dari ATM BRI ke ATM BCA. Bukan tata cara transfer boleh, terkait dengan prosedur. Silakan. Silahkan diskusi ya. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit lah ya. Kemudian nanti baru Ibu minta untuk melaporkan. Apakah ada yang belum pernah transfer uang? Banyak yang belum ya? Siapa yang belum pernah transfer uang? Angkat tangan. Oh baik, berarti yang berkaitan dengan uang kalau transfer mungkin orang tua atau kakak ya. Nah berarti karena kalian hari ini sudah mendapatkan informasi terkait dengan cara transfer uang, setidaknya nanti ketika kalian punya ATM kemudian dimintai tolong untuk mentransfer sudah ada gambaran bagaimana langkah-langkahnya. Dan ini suatu saat pasti akan bermanfaat karena pasti yakin nantinya setelah kalian lulus sekolah kerja, kemudian kalau kerja pasti punya ATM sendiri dan pasti kalian akan melakukan transaksi berupa transfer maupun ditransfer, itu ya kan.
entah itu dari gaji kalian dari bekerja atau ketika kalian melakukan transaksi itu untuk kepentingan jual beli, gitu kan? Karena zaman kan sudah canggih nih, mau nggak mau kalian harus bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama dari segi transfer, kemudian ATM. Kalau kalian hanya mengandalkan uang tunai selalu pada saat kalian itu misalkan bepergian jauh dan kalian harus dari uang tunai saja, itu rawan ya, nanti takut tercecer ataupun hilang, atau mungkin nanti bisa dijamret orang, ya kan, kelihatan tebal dompetnya. Kalau ATM kan dia kartu saja tipis, gitu kan. Atau di sini ada yang sudah punya ATM? Wih, yang sudah punya nih ya, sudah jauh ya. Tinggal isinya aja bagaimana, apakah isinya tebal ditransfer terus. tanggal muda ya. Ini gimana sebetulnya? Aku harus diskusi ini. Baik, sepertinya waktunya cukup ya. Sudah ini, apakah sudah selesai? Sudah ya, karena kan hanya diminta untuk membuat kerangka, menyusun, bukan membuat ya, menyusun kerangka, karena materinya, videonya juga sudah ditampilkan. Artinya di sini kalian tidak mengarang, tapi sudah ada acuan dari video yang ditampilkan, tinggal menuangkan langkah-langkahnya saja, mengingat kembali langkah di dalam video yang ditampilkan tadi apa, kemudian mendiskusikan supaya menguatkan langkah-langkahnya itu, kemudian dituangkan ke LKPD. Baik, kemudian Ibu hanya minta untuk masing-masing kelompok melaporkan sampai di mana pekerjaannya dalam penyusunan kerangka teks prosedur cara transfer uang tadi, karena nantinya kerangka yang kalian buat ini akan digunakan untuk di pertemuan kedua nanti, yaitu di minggu depan. Dari kerangka tersebut kalian diminta untuk mengembangkan. Nah, ini kalau sudah mengembangkan berarti kalian harus membuat berupa paragraf gitu ya, secara jelas dan detail, rinci, tetapi juga harus benar maupun tepat sesuai dengan struktur maupun kebahasaan teks prosedur gitu. Mungkin dari kelompok 4 dulu deh. Biasa kan dari kelompok 1, ini kelompok 4 dulu. Silakan laporkan kalian sudah sampai mana, apakah sudah selesai dalam menyusun kerangka? Ya, yang mantap. Bisa berdiri mungkin, ya bisa. Berdiri, kemudian kami dari kelompok 4 ingin melaporkan bahwa kami misalkan sudah menyelesaikan kerangka. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kita tentang langkah transfer ke bank lain. Yang pertama, masukkan kartu debit ke mesin ATM. Yang kedua, pilih bahasa. Yang ketiga, masukkan login. Yang keempat, pilih menu transfer. Yang kelima, pilih tujuan transfer antara rekening atau antar bank. Yang keenam, masukkan kode bank jika memilih transfer antar bank. Yang ketujuh, masukkan nominal transfer. Yang kedelapan, cek kembali informasi transfer. Yang kesembilan, konfirmasi dengan memilih ya atau yes. Yang ke-10, ambil dan simpan struk ATM sebagai bukti transfer. Sekian dari kami. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk artinya kalau Empat telah melaporkan bahwa dia sudah menyelesaikan penyusunan kerangka seperti yang sudah dibacakan. Apakah ada tanggapan mungkin berbeda dengan penyusunan dari kelompok lain? Misalkan Bu, kelompok saya seperti ini, dari kelompok 4 ada yang tertinggal nih, ada yang kurang misalkan, atau sama Bu, kurang lebih punya kami juga seperti itu, kami setuju. Silakan Bu. Boleh dari kelompok 1? Ya, dari kelompok 1 ingin menambahkan yang kurang di bagian yang F tadi. Di situ masukkan kode bank jika memilih transfer antar bank. Kode banknya yang pertama tadi kan kalau BRI 002,
Baik, terus setelah memasukkan kodenya, masukkan nomor rekening bank yang akan ditransfer. Selanjutnya, masukkan nominal transfer, cek kembali informasi transfer, konfirmasi dengan memilih ya atau yes, ambil dan simpan stok adan sebagai bukti transfer uang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari sini berarti bisa melengkapi ya, artinya kelompok 4 dengan kelompok 1 memiliki perbedaan bahwa menurut kelompok 1 dalam penyusunan kerangka bagaimana cara mentransfer uang tadi ada yang kurang, yaitu mengenai kode banknya ya, kode bank dan nomor rekeningnya tertinggal. Nah itu seperti itu ya. Baik, berarti kalian memiliki ini ya, ibaratnya sumbangsi saran dari kelompok itu bahwa untuk supaya lebih lengkap kurang dari yang tadi disebutkan. Selanjutnya kelompok 2, silakan laporkan saja dulu sampai mana. Cara transfer uang dari ATM BRI ke bank lain. Tujuan agar pembaca mengetahui tata cara maupun langkah mentransfer ke bank lain. Material alat dan bahan, kartu ATM dan mesin ATM. Langkah-langkah masukkan kartu debit ke mesin ATM. Pilih bahasa, masukkan nomor PIN, pilih menu transfer, pilih tujuan transfer antara rekening atau antara bank, masukkan nominal transfer, cek kembali informasi transfer, konfirmasi dengan memilih ya atau yes, ambil dan disimpan ATM sebagai bukti transfer uang. Baik, terima kasih. Kelompok 2 tepuk tangan dulu. Biar semangat ya. Silakan duduk. Kemudian selanjutnya Ibu ingin dari kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini terkait dengan penyusunan kerangka teks prosedur. Dan terkait dengan materi teks prosedur, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kegiatan pertama sampai dengan sekarang? Ayo silakan, suaranya yang lantang. Ya, silakan Lutfi. Transfer uang sudah menjadi aktivitas wajib bagi pemilik bank rekening. Ini kesimpulan kegiatan ya, kesimpulan kegiatan dari ini. Baik, berarti kesini dulu, nanti baru menyimpulkan materi. Menyimpulkan materi, boleh yang ini dulu deh. Silakan kesimpulan dari kegiatan transfer dulu ya. Pemindahan uang dari rekening satu ke rekening lain yang bisa menjadi solusi untuk banyak transaksi keuangan. Sudah begitu, cara transfer pun sekarang sudah sangat mudah. Baik, ada lagi? Kamu bisa melakukan transfer langsung melalui bank atau menggunakan mesin ATM. Selain itu sekarang juga sudah ada aplikasi bank yang bisa lebih mudah lagi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jadi kesimpulan dalam transfer dari ATM ke ATM BCA tadi seperti itu ya. Sudah bisa kita pahami bahwa kesimpulannya adalah kegiatan transfer uang ini memudahkan kita dalam transaksi keuangan seperti itu ya intinya. Kemudian setelah kesimpulan dari kegiatan transfer mentransfer, Ibu mau ada yang bisa menyimpulkan materi terkait dengan teks prosedur. Ayo silakan siapa? Saya Bu. Oh, Restu, boleh. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, betul sekali tepat. Teks prosedur itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita menentukan topik untuk teks prosedur apa yang akan kita bahas. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi terkait topik yang akan kita bahas dalam teks prosedur tersebut. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk bagian-bagian atau poin. Yang terakhir, menyusun teks prosedur secara runut atau berurutan. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Restu dan kawan-kawan ya. Jadi bisa kita pahami bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini terkait dengan teks prosedur tadi sudah disampaikan bahwa pengertian dari konsep teks prosedur itu apa, yaitu langkah-langkah. Kemudian tadi kegiatan kita sudah menyusun kerangka. Nah tadi juga sudah disampaikan oleh Restu tata cara ataupun langkah-langkah menyusun kerangka
apa, kemudian selanjutnya setelah topik ada apa dan lain sebagainya, itu sudah disampaikan oleh Restu ya. Artinya di sini Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa kalian semua memahami materi terkait teks prosedur hari ini gitu ya. Untuk selanjutnya pembelajaran mengembangkan kerangka teks prosedur ini akan kita laksanakan di pertemuan kedua. Baik, kemudian untuk kegiatan refleksi, nah ini silahkan kalian menjawab pertanyaan, yaitu apakah kalian senang mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir? Silahkan siapa yang mau jawab, Bu? Ya, silakan siapa? Zahra. Ya Bu, tertarik karena materi teks prosedur disampaikan dengan mengambil contoh-contoh di sekitar kita. Seperti tadi, transfer Bank BRI ke BCA. Sehingga materi yang dijelaskan mudah dipahami dan lebih banyak pengetahuannya kalau dari video. Baik, terima kasih Zahra. Tepuk tangan dulu yang lain. Berarti artinya dia tertarik. Kemudian pertanyaan terakhir. Silakan siapa yang mau untuk memberikan pendapatnya. Bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran? Apakah senang, biasa saja, membosankan atau bagaimana? Rijal, silakan Rijal. Senang. Sebelum itu saya terima kasih karena diizinkan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Saya merasa sangat senang karena bisa diberikan teks prosedur dengan gambaran atau video tersebut, karena dari itu saya mendapatkan ilmu, karena saya sebelumnya sudah lupa cara menangkap uang. Pada saat saya melihat, saya jadi tahu dalam uang. Baik, terima kasih Rijal. Tepuk tangan lagi. Akhir untuk Rijal. Ya, terima kasih untuk beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan apa yang dirasakan. Rijal merasa sangat senang karena akhirnya dia bisa kembali mengingat bagaimana tata cara mentransfer. Nah, di sini kita semua mau ditransfer uang sama Rijal ya. Amin, ya kan? Kita doakan rezeki Rijal lancar. Terakhir, menjadi bahan evaluasi untuk Ibu, diminta kalian berikan saran maupun kritik terkait dengan bagaimana Ibu mengajar atau membawakan materi dari awal sampai akhir. Silahkan siapa? Oh, Restu, boleh. Menurut Restu bagaimana? Kurang diberikan kesempatan berpendapat. Kayak tadi kan banyak yang angkat-angkat, tapi yang dipilih itu cuma satu orang, jadi yang angkat-angkat yang lain itu nggak sempat buat ungkapin pendapatnya sendiri. Baik, terima kasih ya. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk Ibu. Kata Restu mungkin kurang diberikan kesempatan untuk berpendapat begitu. Tadi memang beberapa banyak Ibu, terima kasih sekali kalian sudah aktif untuk mengangkat tangannya, artinya semua ingin menyampaikan pendapatnya begitu ya Restu, tetapi hanya paling beberapa yang terwakili karena mungkin mengingat waktu juga. Ke depan Ibu akan berusaha untuk mengefektifkan waktu agar semua bisa mendapat kesempatan untuk bertanya. Terima kasih ya Restu. Selanjutnya siapa? Rijal lagi, silakan Jal. Itu Bu, dalam pembelajaran teks prosedur ini, Tes prosedur ya. ya teks prosedur. Jadi waktunya terlalu singkat untuk kami belajar karena kami kekurangan waktu. Seperti diskusi tadi, kami kekurangan waktu pembahasan ke depannya, karena ini persiapan juga untuk minggu depan. Baik ya. Untuk itu kami mohon minta waktunya lebih banyak. Oh baik, terima kasih ya Rijal ya. Itu juga terkait dengan pemberian kesempatan kepada teman-teman yang sudah banyak angkat tangan, tetapi hanya beberapa yang Ibu tunjuk untuk mewakili karena waktu tadi ya, betul. Artinya ini menjadi evaluasi untuk Ibu. Ada yang mau disampaikan? Singkat, tadi angkat tangan. Silakan. Briefing seharusnya bukan hanya diberikan pada saat di awal pelajaran, tapi pertengahan pelajaran agar siswa makin semangat mengikuti pelajaran. Baik, ada yang ketagihan es breaking ini ya ternyata. Jadi mungkin ke depan di awal, di tengah pas sudah lemas-lemas, kemudian sudah krik-krik keadaannya bisa ditampilkan lagi ya es breakingnya begitu. Terima kasih. Nanti menjadi PR buat Ibu dan mungkin yang lain bisa membantu memikirkan es breaking apa sih yang bisa kita gunakan supaya bisa ditampilkan di pertengahan pembelajaran. Ada lagi? Tidak ada, cukup? Tidak perlu.
Baik, terima kasih ya. Ada beberapa hal yang menjadi kritik maupun saran terhadap Ibu akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Semoga nanti ke depan pembelajaran kita menjadi lebih efektif dan lebih baik lagi, gitu ya. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan sampaikan kembali bahwa pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai teks prosedur, namun melanjutkan indikator kedua, yaitu mengembangkan kerangka yang hari ini sudah kita buat, kerangka yang sudah kalian susun. Jadi sudah jelas ya pertemuan kedua maupun pertemuan di minggu depan, yaitu tentang mengembangkan teks prosedur yang berjudul bagaimana tata cara mentransfer uang dari ATM BRI ke ATM BCA, seperti itu. Jelas ya untuk kegiatan minggu depan? Jelas. Kalau begitu Ibu cukupkan ya. Sebelumnya kita tutup dulu dengan doa. Silahkan kembali ketua kelas untuk menutupnya dengan doa. Silakan. Baik, bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih. Sekali lagi Ibu berikan apresiasi kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ibu harapkan ke depan tetap menjadi selalu siswa yang aktif dan bersemangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.